Laku lancung Hakim Agung Sudrajat Dimyatin dipertontonkan semakin meneguhkan bobroknya benteng peradilan. Reformasi hukum pun menjadi keniscayaan untuk segera dilakukan. Pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketaatan kami ya, sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Itulah pengakuan pengacara Yosef Parera, tersangka penyuap Hakim Agung. Yosef mengaku menyerahkan uang suap lantaran ada permintaan dari pihak Mahkamah Agung. Meski ada perilaku Hakim Agung yang sangat memalukan, namun Komisi Yudisial enggan mengakui kecolongan. Kami tidak merasa kecolongan ya, dalam arti bahwa justru kita harus melihat ini dalam kacamata yang lebih tepat ya. Bahwa sistem pengawasan ternyata bekerja dan ternyata efektif juga karena selama ini tidak ada Hakim Agung yang kemudian terjerat. Hari ini kita bisa melihat bagaimana sistem penegakan hukum yang juga bagian dari sistem pengawasan itu bekerja dan kemudian bisa sampai pada level Hakim Agung gitu. Ini artinya bahwa sistem pengawasan yang ada sudah bekerja secara efektif dan memang kita harus mengakui bahwa ada beberapa celah-celah ya potensi penyimpangan itu bisa terjadi. Sementara itu, dinilai tidak mampu meloloskan hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Yudisial pun diusulkan dibubarkan. Ya kayak yang salah, terlepas untuk kayak yang dulu kayak yang sekarang. Karena meloloskan orang-orang yang tidak harusnya diloloskan. Termasuk yang rombongan Hakim Agung kemarin itu karena bermasalah. Hakim-hakim tahulah sebesar Indonesia itu ada hakim sebenarnya bermasalah tapi lolos juga. Dengan alasan dikaitkan voting dan pemungutan suara. Terus lebih parah lagi yang nguji itu beberapa mantan Hakim Agung atau pimpinan Mahkamah Agung sebenarnya bermasalah ya, cuma memang tidak kena gitu. Cuman hakim-hakim di daerah tahu hakim-hakim itu diuji oleh mereka-mereka yang sebenarnya Hakim Agung ya yang memang ya maaf ya saya katakan saya lebih senang kalau diuji oleh mereka-mereka bukan oleh Hakim Agung tapi tokoh-tokoh yang punya integritas. Akhirnya lolos tadi karena keterkaitan emosi, kedekatan atau ikatan primordial. Nah itu ini sebenarnya kaya itu maka saya katakan walaupun di Undang-Undang 1 itu ada bubarkan saja itu kaya itu bermasalah kok ya nggak penting menurut saya itu kaya itu kan menurut saya karena hasilnya juga begini kan pada sudah diingatkan dari dulu ini baru terbuka. Laku lancung Hakim Agung yang dipertontonkan menjadi semakin meneguhkan bobroknya benteng peradilan. Reformasi hukum pun menjadi keniscayaan untuk segera dilakukan. Penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Ya. Lalu bagaimana memperbaiki mental para Hakim Agung yang katanya disebut juga sebagai wakil Tuhan? Saya tidak tahu ya, ini harus diapakan hakim yang sudah bosok-bosok seperti ini. Pengadilan sudah bobrok seperti ini karena setiap usul untuk memperbaiki itu sudah ditampung dan dijadikan isi undang-undang. Setiap usul untuk menguatkan Mahkamah Agung agar kuat itu sudah ditampung. Itu usul masyarakat yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu adalah satu atap sekarang, nggak boleh dicampuri sama sekali oleh pemerintah. Itu bunyi undang-undang karena usul masyarakat. Sesudah tidak boleh dicampuri, hakimnya malah semakin independen untuk korupsi, bukan semakin independen untuk membebas secara baik.
Nah, buktinya yang sekarang ini terjadi dan terjadi di banyak pengadilan di bawahnya. Sejatinya, hakim menjadi wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan, bukan malah mencoreng atau bahkan meruntuhkan benteng keadilan lantaran hanya tergiur godaan. Kan bahwa kerugian tidak sampai situ, didukung oleh PPATK, didukung dari berbagai keahlian dan akuntan publik menyatakan bahwa kerugian akibat Indosuria itu 106 triliun. Sejarah kejahatan tindak pidana umum yang paling besar di Indonesia. Dan korbannya seperti yang disebut-sebut oleh Filian yang 14.000 lalu karena kehendak jaksa untuk P19 mati. Bukan. Kita mengembalikan bolak-balik berkas perkara kan kita ketemu bahwa ini koperasi Indosuria itu hanya tameng, sebenarnya menghimpun dana masyarakat, melanggar ketentuan perbankan sebagaimana pasal 46 ancaman 10 tahun. Lalu kemana uang itu? Maaf, ancamannya bukan 10 tahun, 15 tahun. Kemana uang itu mengalir? Ada namanya perusahaan kurang lebih 23 atau 25 perusahaan cangkang mengalir ke situ, lalu kemana alirannya